Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, dengan akun Hasana Ilmu. Dan seperti biasa, saya doakan untuk saudaraku semua dimanapun saudaraku berada yang bisa melihat video saya ucapkan semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyak rezekinya, diperpanjang umurnya, dipermudah segala urusannya, dan khusus yang mungkin sedang tidak enak badan, sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan saudaraku semua segera diangkat penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin tentunya ya. Dan terima kasih untuk saudaraku semua dimanapun saudaraku berada tentunya seperti biasa. Di sini saya akan terangkan sedikit. Jadi ada yang bertanya kepada saya, tapi kebetulan saya sebenarnya nggak terlalu paham dengan hal itu, tapi akan coba saya jelaskan sedikit demi sedikit. Dan ini khusus untuk yang awam ya. Kalau yang sudah paham, yang sudah mengerti dengan hal ini, boleh ya untuk mungkin dilewati videonya, ataupun mungkin anggaplah ini sebagai sharing atau tukar kaweruh atau tukar pengalaman. Begitu ya. Jadi di sini banyak sekali yang bertanya kepada saya tentang sebenarnya apa saja sih ritual dalam suatu keilmuan ya. Karena di sini memang akunnya ini Hasanah Ilmu ya. Jadi yang saya bahas di sini itu beragam keilmuan ya, semua keilmuan dari Nusantara. Dan jangan salah ya, yang saya bahas di sini tidak cuma ilmu-ilmu spiritual ya. Jadi semua keilmuan termasuk cara bikin konten ya, bikin konten di media sosial ya. Terus cara mendapatkan follower ya, cara mendapatkan viewer dan lain sebagainya. Dan cara cepat untuk juga monetisasi. Jadi di sini semua keilmuan akan saya bahas ya, termasuk juga tentang ramuan dan obat-obatan ya. Jadi tetap di akun saya, insya Allah banyak sekali nanti keilmuan yang bisa Anda dapatkan ya. Tapi sebelumnya silakan dibantu di subscribe akun saya ya, komen silakan ya, bisa bertanya ataupun sekedar membalas salam saya ya, karena bagusnya itu sebuah salam itu dibalas juga ya, gitu ya. Boleh silakan ya, mungkin sekedar membalas salam saya ataupun bertanya-tanya, ataupun mungkin asalnya dari daerah mana, bisa absen ya, dari daerah mana, dari kota mana gitu ya, silahkan bisa absen begitu ya. Dan juga boleh di share juga apabila nanti yang saya sampaikan ini dirasa bermanfaat untuk Anda maupun untuk orang lain begitu ya. Oke, di sini langsung ke pokok pembahasan, yaitu tentang apa saja sebenarnya jenis-jenis ritual dalam suatu pengamalan atau suatu pengamalan dalam keilmuan ya. Jadi ritual-ritual ini banyak sekali ya, banyak sekali, tergantung alirannya dari mana ya. Jadi aliran keilmuan ini banyak sekali ya. Ada ilmu dari Banten ya, dari Pasundan ya, ada dari Kejawen, ada juga dari ilmu semula jadi ya, dari daerah Sumatera ya, daerah Melayu ya. Ada juga keilmuan dari Borneo, dari Dayak ya. Juga ada juga dari aliran-aliran hikmah ya. Aliran hikmah ini biasanya mengambil keilmuannya ini dari ayat-ayat suci Al-Quran, dan biasanya diajarkan di pondok-pondok pesantren ya. Jadi ritual dan persyaratannya itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Oke, di sini saya akan terangkan dengan detail ya di sini ya. Jadi ritual itu adalah sejenis kita
melakukan tebusan ya. Jadi ibaratnya kita meminta sesuatu, tentunya kita juga harus memberi, kita harus berkorban ya. Karena apapun itu di dunia ini itu ada hukum timbal balik ya. Jadi kalau kita meminta ya, kita juga harus memberi dan berkorban. Jer basuki mowo bio. Jadi bersusah-susah dahulu untuk mendapatkan sesuatu. Sama seperti kita mungkin bertani ya, kita membuat lahan dulu ya, menanam, menyiram, memupuk ya, sebelum nanti kita akan memanen juga. Di ilmu bisnis pun sama, kita membangun bisnis pun sama ya, membangun relasi, kepercayaan ya, itu sama ya, sama juga kita membuat akun, misalnya akun YouTube atau akun apapun itu, tidak mungkin ya langsung trending, langsung viral, langsung followernya meludak gitu, juga tidak mungkin. Kita harus benar-benar dari nol ya. Kita harus juga berkorban ya. Berkorbannya seperti ini, kita menyempatkan waktu bikin konten gitu ya, itu suatu pengorbanan juga. Sama juga seperti ritual ini ya, jadi kita harus berkorban. Ini artinya terima kasih. Kita menerima, kita juga harus mengasih. Kita menerima, kita juga harus memberi. Itu hukum alam yang sudah tidak bisa diganggu gugat lagi ya. Dan ritual-ritual ini yang saya akan terangkan adalah jenis-jenis puasa atau ritual untuk menyatukan energi hodam ke dalam tubuh kita. Hodam apapun itu ya, tergantung apa yang diamalkan ya. Jadi ritual ini banyak sekali ya jenis-jenisnya. Jadi ada puasa pati geni ya, ada puasa ngerakeh, ngadem ya, mutih ya. Juga ada puasa yang ekstrim ya, seperti ngeluweng, puasa ngalong, puasa ngidang, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya, tergantung nanti ilmu apa yang akan kita amalkan gitu ya. Dan pati geni ini saya terangkan sedikit ya. Pati geni adalah jenis puasa, ini biasanya dari aliran kejawen ya. Ini jenis puasa yang pati geni ini yang tidak boleh melihat sinar ya, baik sinar matahari maupun lampu dan lain sebagainya. Jadi rata-rata kalau orang pati geni memang zaman dulu itu di gua-gua ya, jadi di tempat gelap. Dan rata-rata ini ada yang melakukan 1 hari 1 malam, 7 hari 7 malam, 21 hari 21 malam, bahkan ada yang kelas ekstrim 41 hari 41 malam. Ini yang sudah ekstrim sekali ya. Itu namanya pati geni, dan dilakukan tidak makan dan tidak minum selama kita ritual ya. Terus ada lagi puasa ngerakeh. Ngerakeh ini adalah jenis puasa, biasanya ini di aliran hikmah ya. Jadi boleh makan, tidak boleh makan nasi ya, tapi yang dimakan adalah sejenis umbi-umbian, itu boleh ya. Itu ngerakeh. Lalu ada ngadem. Kalau ngadem itu tidak boleh memakan asin-asin seperti garam, minyak, dan lain sebagainya ya. Juga tidak boleh memakan makhluk yang bernyawa, atau telur itu juga nggak boleh ya. Telur makhluk yang bernyawa itu nggak boleh. Terus mutih ini adalah puasa yang cuma makan nasi putih dan air putih. Dan ini ada 2 versi ya. Ada yang versinya itu seperti puasa Ramadan ya, buka sahurnya pakai nasi putih dan air putih. Cuma yang ada yang ekstrim ya, jadi buka sahurnya itu didobel di jam 12 malam. Itu pun cuma makan 3 kepal nasi putih dan 1 gelas air putih ya. Ini yang aliran agak ekstrim ya. Terus ada ngeluweng ini ekstrim sekali. Ini biasanya di aliran hitam. Jadi puasanya ini puasa pendem atau tapa pendem. Jadi dikubur ya, orangnya dikubur. Ini mengerikan dan saya bilang ini jangan dilakukan. Terus kalau ngalong itu puasa yang terbalik ya. Jadi kepala di atas, kepala di bawah, maksudnya kakinya di atas. Ini adalah puasa ngalong. Kalau ngidang ini puasa di hutan ya. Jadi kita di hutan, makanannya makanan yang ada di hutan, seperti daun-daun dan buah-buahan yang ada di hutan. Ini ngidang ya. Nah begitu kira-kira ya.
jenis-jenis puasa ini karena durasi, jadi mungkin sampai di sini dulu.